Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu. Kembali lagi dengan saya, Rosidatul Muawanah. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman semuanya untuk menyimak video ini dan kita akan belajar bersama-sama mengenai sejarah kurikulum IPS di Indonesia. Oke teman-teman, sebelum kita masuk di dalam perkembangan sejarah kurikulum IPS di Indonesia, saya mau tanya nih, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Nah, jadi teman-teman, kurikulum itu adalah suatu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi tentang perangkat pembelajaran dan diberikan kepada peserta pembelajaran satu periode jenjang pendidikan. Tentunya, kurikulum ini juga memiliki tujuan. Apa tujuan dari kurikulum? Tujuan dari kurikulum yaitu supaya pendidikan itu sesuai dengan arah dan tujuan yang diinginkan. Oke teman-teman, kita akan memasuki bab mengenai sejarah kurikulum IPS di Indonesia. Nah, sejarah kurikulum IPS di Indonesia ini tentunya akan berbeda-beda. Jadi, kurikulum di Indonesia dimulai dari 1945 sampai di saat ini berada di kurikulum 2013. Lalu pertanyaan dari saya, mengapa kurikulum itu berubah-ubah? Iya, karena mengikuti perkembangan zaman sehingga diharapkan seluruh peserta didik juga dapat mengikuti perkembangan dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan zamannya. Kita lanjut ke yang pertama, yaitu mengenai kurikulum 1945 sampai kurikulum di 1964. Jadi teman-teman, di kurikulum ini IPS itu belum dikenalkan. Nah, tapi ada suatu pembelajaran yang memiliki karakteristik yang sama dengan IPS yang disebut dengan social studies. Lanjut, yang kedua, kurikulum pada tahun 1964. Nah, jadi kurikulum ini menekankan pada pendidikan moral dan kewarganegaraan. Di dalam kurikulum ini juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dasar dan cipta. Dasar yaitu mengenai sejarah Indonesia dan geografi Indonesia, sedangkan cipta yaitu mengenai sejarah dunia dan geografi dunia. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menuju di kurikulum 1968. Di sini yaitu adanya perubahan sistem Pancawardhana ke pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan dasar dan kecakapan khusus. Jadi di dalam kurikulum 1968 ini merupakan kurikulum penyempurna dari kurikulum 1964. Selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Di sini IPS itu sudah dikenalkan melalui 4 profil. Apa saja keempatnya? Nah, yang pertama yaitu Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Diganti menjadi PPKN, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Dan yang kedua yaitu pendidikan IPS terpadu hanya untuk sekolah dasar atau SD. Dan yang ketiga yaitu pendidikan IPS terkonferensi untuk tingkatan SMP atau sekolah menengah pertama. Dan yang keempat yaitu IPS terpisah untuk SMA sederajat. Next, selanjutnya yaitu kurikulum 1984 yang disebut sebagai kurikulum penyempurna dari 1975. Jadi, kurikulum 1984 ini merupakan kurikulum yang tidak mengalami banyak perubahan.
Dan kita masuk di kurikulum 1994. Di dalam kurikulum ini memuat kajian yaitu menggantikan PMP atau Pendidikan Moral Pancasila menjadi PPKN, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau bisa disingkat menjadi KBK yang berkepanjangan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, di kurikulum 2004 ini tentunya IPS sudah dikenalkan. Nah, di IPS ini hanya terdapat di SD, sedangkan IPS di SMP itu sudah terpisah, yaitu adanya sejarah, geografi, dan ekonomi. Dan yang selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau biasanya disebut dengan KTSP dengan kepanjangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi pada kurikulum ini pembelajaran yang memfokuskan pada kreativitas, kritis, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013 atau K13. Di sini kurikulum ini menekankan pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari dan guru sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa di dalam kelas. Nah, bagaimana mengenai sejarah perkembangan kurikulum IPS di Indonesia? Tentunya akan selalu berkembang ya teman-teman. Dan apakah kalian sudah paham? Nah, tentunya paham ya. Apabila di sini ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Kita akan belajar bareng-bareng. Oke, teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kelebihannya, semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kekurangannya, tentunya dari saya sendiri. Dan untuk itu, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.